Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basah BFF sekalian. Nah, jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan berbicara dan mengenal lebih banyak salah satu dari 3 jenis ikan koi yang masuk dalam kategori Bosanke di Big 3-nya. Setelah kemarin kita berbicara mengenai kohaku, hari ini kita akan berbicara mengenai soa. Nah, ini beberapa ekor sudah kami ambil untuk bisa sama-sama kita lihat dan kita sama-sama belajar. Nah, kalau kita melihat soa itu sendiri dikembangkan menurut literatur yang kita baca di Niigata dimulai sekitar tahun 1927. Nah, itu soa yang masih soa tradisional. Jadi sebelum tahun 1975, soa didominasi oleh Kobayashi soa, di mana Kobayashi soa itu suminya lebih banyak dan sedikit shirojinya atau putihnya itu, sehingga sumi dan hi-nya itu saling menumpang satu sama lain. Nah, karena beberapa breeder di sana juga kurang puas dengan Kobayashi soa, maka mereka terus mengembangkan soa modern yang akhirnya muncul apa yang dinamakan dengan Kindai soa. Nah, Kindai soa itu soanya memiliki shiroji yang lebih banyak, sehingga antara shiroji, hi, dan suminya memiliki satu keseimbangan yang indah. Nah, ini disebut dengan soa modern. Selain itu, Sobat Basah sekalian, ini ada juga, kalau seperti ini kan teman-teman mengenal namanya tanco. Jadi ini ada tanconya, ini tanco soa. Jadi soa yang hi-nya cuma di bagian kepala. Nah, dalam kita melihat soa, kita memperhatikan juga kualitas dari skinnya. Nah, ini harus nyari yang skin yang halus, kemudian suminya yang pekat. Sumi itu ada yang sumi yang masih samar, itu namanya do sumi, masih tipis-tipis suminya, belum muncul. Nanti bisa dilihat di layar monitor bagaimana contohnya do sumi. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan di bagian sirip depan, pectoral fin ya, ini di pectoral finnya ada hitam-hitamnya juga. Nah, ini namanya motoguro. Nah, ini motoguronya seimbang. Ini juga ada motoguronya. Nanti bisa dilihat juga di layar monitor contoh apa sih itu motoguro dari soa. Nah, kemudian dalam teman-teman nanti mungkin akan melihat dan menilai kualitas soa untuk memudahkan kita dalam melakukan perbandingan. Mungkin kita akan lebih mudah jika menggunakan metode separasi, artinya dipisahkan dalam menjadi 4 bagian dari tubuh ikan soa itu sendiri.
dimulai dari bagian sektor belakang, ekornya, kemudian badan, tengahnya, kemudian bagian ketiga itu di bahunya, di sekitar sirip pektoralnya, dan kemudian di bagian kepala di depannya. Metode-metode ini akan lebih mempermudah. Contohnya misalnya di bagian ekor, salah satu sektornya kita akan memperhatikan apakah komposisi dari hi-nya, suminya, dan sirojinya apakah dia seimbang seperti yang bisa dilihat di layar monitor. Itu pada contoh kelihatan bahwa antara yang di sebelah kiri dan sebelah kanan bisa dibilang seimbang. Nah, kemudian kita lanjutkan maju ke depan di bagian badannya, ini sektor B. Di sektor B kita juga memperhatikan komposisi dari suminya, dari sirojinya, dan dari hi-nya. Jadi bisa dilihat di sektor B untuk ikan koi yang ada di sebelah kiri itu memiliki komposisi antara sumi, siroji, dan hi-nya yang seimbang. Untuk yang di sebelah kanan sedikit sekali suminya, sehingga pada sektor ini ikan yang B sebelah kanan bisa dibilang kualitasnya lebih rendah penilaian daripada yang di sebelah kiri. Lanjut, kemudian kita ke bagian C, yaitu di bagian bahunya, di mana di situ ada pectoral finnya, siripnya. Kalau di layar bisa dilihat ikan showa di C yang sebelah kiri ini polanya bagus, indah. Dan yang C di sebelah kanan itu memiliki sumi yang lebih kuat dan komposisinya pas, balance antara sumi, sirojinya, dan hi-nya. Jadi kalau dilihat di sini antara ikan koi yang di C kiri dengan C yang di sebelah kanan seimbang secara kualitas. Nah, kemudian kita ke sektor terakhir, yaitu D paling depan, itu di bagian kepalanya. Kalau kita lihat di layar monitor untuk showa D yang di sebelah kiri ini memiliki desain yang sangat indah, komposisinya sumi, hi, dan sirojinya berpola yang luar biasa. Jadi wajahnya ini, face-nya sangat artistik. Kalau D yang di sebelah kanan patternnya bagus, tetapi kalau dilihat masih lebih bagus D yang di sebelah kiri untuk sektor D ya, di bagian muka dari kepala ikan itu sendiri. Nah, sobat basah sekalian, tadi dengan metode separasinya dari pemisahan menjadi 4 sektor tadi mempermudah kita untuk mengamati, melakukan perbandingan, dan menilai di sektor manakah showa kita memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan showa yang lain. Meskipun semuanya itu tetap merupakan keindahan tersendiri dari showa-showa yang kita miliki. Oke, jadi sobat basah sekalian, kalau kita memelihara showa yang merupakan salah satu ikan favorit kami di sini, bahwa gen dari ikan yang baik juga harus didukung oleh kualitas air yang baik dan juga metode atau pola pemberian pakan
yang baik juga, sehingga kualitas soa kita semakin besar juga akan semakin baik dan juga memiliki pertumbuhan yang baik. Jadi meskipun koi itu lokal, tapi kalau kita lakukan pemeliharaan dengan baik, insya Allah juga bisa menjadi soa yang memiliki ukuran besar. Baik Sobat Basah, dari apa yang telah kita sama-sama pelajari tadi, kita bisa menarik satu hal penting. Unsur dari soa ada 3, yaitu sirojinya, suminya, dan hinya. Itu juga bisa kita jadikan satu pelajaran tentang 3 hal utama yang harus kita persiapkan, yang harus kita perhatikan dalam mencapai suatu kualitas keindahan yang diharapkan, yaitu kualitas dari ikan itu sendiri, genetisnya, kemudian kualitas lingkungannya, air dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ikan itu, serta asupan pakan yang baik. Sehingga 3 hal tersebut kita bisa menjadikan 3 hal yang seimbang dalam menghasilkan kualitas dan menikmati keindahan ikan-ikan koi kita semua. Sampai jumpa kembali dalam video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.